Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita tentang asyirku billah. Ar-riya mustaqun minar ru'yah, terambil dari kata ru'yah, ro'a. Ar-riya terambil dari kata ru'yah, ingin dilihat. Jadi amalnya yang dikerjakan ingin dilihat orang. Warriya asluhu tolabul manzilah fi qulubin nasi. Riya asalnya adalah tolabul manzilah, minta kedudukan, fi qulubin nasi, di dalam hati manusia, bi iraihi khisalal khairi, dengan ira, ya, dengan menampakkan, memperlihatkan khisalal khairi, sifat-sifat baik. Maka riya itu adalah syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Rasul bersabda, yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik yang paling kecil, syirik yang tersembunyi, yang namanya riya. Jadi riya itu terambil dari kata ru'yah, amal baiknya yang ia kerjakan itu ingin dilihat orang, ingin dapat pujian orang. Ini namanya syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Dia beribadah, dia beramal baik itu ingin dapat pujian orang, ingin dilihat. Dan ini berbahaya, karena riya itu termasuk syirik kecil, dan dia bisa menghapus pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Wasum'atu mustaqatun minas sima'. Ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu pun bisa menghapus pahala kebaikan orang, karena ada riyanya, ada sum'ahnya. As-sum'atu mustaqatun minas sima'. As-sum'ah itu terambil dari kata as-sima', sami'a, didengar. Wal muradu bihi nahu ma firriya lakinnaha tata'allaku bihasatis sam'i warriya bihasatil basar. Kalau riya itu berkaitan dengan kata-kata ro'a, ingin dilihat. Dia beramal ingin dilihat oleh orang, ingin dapat pujian orang. Kalau sum'ah terambil dari kata sami'a, ingin didengar. Dia punya kebaikan, ingin didengar orang. Ini bisa merusak amal. Ini bisa menghapus pahala kebaikan. Riya dan sum'ah. Dia beribadah bukan cari ridhonya Allah, tapi riya ingin dilihat oleh orang, sum'ah ingin didengar oleh orang, sehingga hatinya itu ketika dia beribadah itu bukan karena Allah, tapi karena ingin cari pujian manusia. Jamaah rahimakumullah. Wa maknahu anna man amila amalan ala ghairi ikhlasin wa innama yuridu ayyarahu annasu wa yasma'uhu. Maknanya adalah dia melakukan amal perbuatan ghaira ikhlas, tidak ada ikhlas, ya,
tidak ingin cari ridhonya Allah. Wa innama yuridu ayyarahun nasu wa yasma'uhu. Tapi dia ingin agar manusia, orang lain itu melihat dan mendengar. Ini namanya riya dan sum'ah. Orang yang melakukan seperti ini, yang ibadahnya karena ada riya, yang ibadahnya kebaikannya karena sum'ah, nanti di hari akhirat la sawabalahu, tidak dapat pahala. Sementara kita ibadah ingin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang riya, orang yang sum'ah enggak dapat pahala dari Allah. Sayang dia ibadah karena ada riya, karena ada sum'ah, enggak dapat pahala nanti di akhirat. Dia menyangka dia berbuat baik, padahal ketika di akhirat nanti haba'am mansura, seperti fata morgana, tidak ada nilai, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqir riya'a, jauhkanlah, hati-hatilah riya. Riya itu syirik yang paling kecil. Fa innahu asyirku al-asghar. Karena riya itu adalah syirik yang paling kecil, dia syirik yang tersembunyi. Kita pelajari riya ini bukan untuk menunjukkan telunjuk kita ke orang lain, bukan, tapi untuk melihat diri kita, untuk mengevaluasi amal kita, bukan untuk nunjuk orang, oh dia riya, bukan. Sebab riya yang paling tahu dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa menilai orang itu riya, karena riya ini untuk kita. Artinya ketika kita pelajari tentang riya ini agar kita dijauhkan dari riya. Jadi kita evaluasi amal kita. Apakah amal kita ini ada riyanya, ada sum'ahnya? Wa innal muraiya yunada alaihi yaumal qiyamah ala ruusil khalaik bi arbaati asma. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang beribadah karena riya, karena sum'ah, nanti dipanggil di hari kiamat bi arbaati asma, dengan empat nama, 4 sebutan. Yang pertama, ya murai, wahai orang-orang yang riya, amal perbuatannya itu bukan karena Allah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, disebut tuh ya murai. Yang kedua, ya ghadir, ya ghadir, wahai orang yang menipu, wahai orang yang menipu. Jadi dia menipu dengan riyanya itu, dengan sum'ahnya itu, maka dia disebut dengan ghadir. Ya ghadir, wahai orang yang menipu. Yang ketiga, ya fajir, wahai orang yang berbuat jahat, yang berbuat buruk. Dia beribadah bukan karena Allah, disebut juga nanti dengan sebutan ya fajir. Yang keempat, ya khasir, wahai orang yang merugi. Rugi dia, amalnya itu enggak punya nilai, enggak punya pahala, enggak diberikan pahala dari Allah, maka disebut dengan ya khasir, wahai orang yang merugi. 4 inilah yang dipanggil nanti di hari kiamat. Ya murai, wahai orang yang riya. Ya ghadir, wahai orang yang menipu. Ya fajir, wahai orang yang buruk. Ya khasir, wahai orang yang
merugi. Dhalla amaluka wa batala ajruka, amalmu sesat. Batala ajruka, pahalamu lenyap, tidak ada. Fala ajru laka, maka tidak ada pahala untuk kamu nanti di hari kiamat itu. Fala ajru laka indana, idhab, pergilah engkau. Fakhud ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi. Pergi kalian ke orang-orang yang waktu di dunia amalmu itu untuk orang-orang itu. Allah enggak kasih pahala buat dia. Allah katakan pergi kepada orang-orang yang engkau ria. Hal tajiduna lahu sawaban, apakah kalian dapat pahala dari mereka? Enggak, mereka enggak bisa memberi pahala. Yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar amal baik kita ini semata-mata hanya ingin cari ridhonya Allah. Jangan ingin dapat pujian orang. Orang kalau ibadah ingin dapat pujian orang, enggak istiqomah. Yang kedua, dia enggak dapatkan lazzatul ibadah. Nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah dia enggak dapat. Karena dia ibadah itu bukan karena Allah. Dan orang yang ibadahnya karena riya, capek dia ibadahnya. Di dunia sudah capek, enggak dapat kenikmatan kenikmatan ibadah, di akhirat nanti enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Wa su'ila ba'dul hukama rahimahullahu manil mukhlis. Ditanya al-hukama, ahli hikmah, siapa orang yang mukhlis itu, orang yang ikhlas di dalam amal ibadahnya? Faqala al-mukhlisul ladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Al-mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan amal baiknya, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Dia nggak mau berbuat buruk, maka dia ndak, hatinya itu kalau dia berbuat buruk, ya, dia tidak ingin orang tahu. Bahkan hatinya itu sudah tidak merasa aman, tenang. Mengapa? Karena yang ada di hatinya itu adalah keikhlasan di dalam beribadah. Yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atlubu mahabbataka wa rahmataka. Tuhanku, ilahi anta maksudi, engkau tujuanku, ridhamu yang aku cari. Aku minta kepada engkau ya Allah cintamu dan ma'rifatmu. Nah, begitulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila li ba'dihim ma ghayatul ikhlas qala alla tuhibba mahmadatan nasi. Orang yang ikhlas itu enggak kepengin ibadahnya itu dipuji oleh orang. Kalau orang yang ikhlas dalam ibadah dipuji orang, enggak dipuji orang, dia tetap ibadah. Karena tujuan ibadahnya bukan karena ingin dapat pujian orang, tapi ingin dapat ridhonya Allah. Tapi kalau orang yang ada hatinya riya, ada sum'ah, ya, ibadahnya bukan karena Allah. Kalau dipuji GR dia.
bangga diri, GR gitu, gede rasa, nanti ada ujub gitu, itu bahaya. Tapi kalau orang yang ikhlas, dipuji orang, enggak dipuji orang, dia jalan terus. Karena yang ingin diraih, ingin dituju dalam ibadahnya itu semata-mata ingin cari ridhonya Allah Subhanahu. Al-Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal li ajlin nasi riya. Meninggalkan amal perbuatan untuk manusia itu riya. Meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya jatahnya. Kita sholat berjamaah di musola, di masjid, ada yang lihat, ada yang lihat kita, ada yang tidak lihat kita, itu bukan urusan kita. Mau dilihat orang, mau enggak dilihat orang, itu bukan masalah kita. Sebab yang kita cari adalah ridhonya Allah. Oh, kalau begitu saya males enggak mau takut dilihat orang. Justru dia meninggalkan amal karena manusia, itu jatuhnya sudah riya. Dia meninggalkan amal karena manusia, itu berarti riya. Wal amalu li ajlin nasi, dan berbuat amal, berbuat untuk manusia, li ajlin nasi syirkun, maka itu adalah syirik. Inna awalan nasi yuqda' alaihi yaumal qiyamah salasah. Manusia yang pertama kali nanti ya di hari kiamat yang mendapatkan pengadilan itu ada 3. Yang pertama, rajulun istushhida fi sabilillah fa utiya bihi, seseorang yang berperang, yang syahid di jalan Allah, nanti dia yang pertama diadili dalam persidangan di hari kiamat nanti. Ditanya kepada dia, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan? Kata dia, qataltu fi sabilika hatta qutiltu, aku berperang di jalan engkau sehingga aku terbunuh. Lalu dikatakan kepada dia, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari faqad qila, tetapi engkau berperang liyuqala, untuk dibilang manusia jari, sebagai pemberani, sebagai pahlawan, dan julukan itu telah disematkan kepada engkau. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnari, lalu orang itu diseret mukanya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang berperang, dia perang itu bukan karena Allah. Ingin disebut oleh manusia sebagai jari,
sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Allah lebih tahu nanti. Kata Allah, engkau dusta, engkau bohong. Engkau berperang bukan untuk cari ridho aku, tapi engkau berperang liyuqala, agar engkau dibilang jari, pemberani, pahlawan. Dan itu telah disematkan sebutan itu kepada engkau. Orang seperti itu dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma. Nah, ini ngeri juga nih. Orang belajar ilmu. Kalau tadi ikut berperang, ini yang kedua nih. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang mempelajari ilmu lalu dia mengajarkannya. Dia pelajari ilmu, dia ajarkan ilmu itu kepada orang. Mendapatkan pengadilan pertama di antara 3 orang, 3 manusia, 3 golongan yang mendapatkan pengadilan pertama nanti. Ditanya kepada dia, fama amilta fiha, apa yang kau kerjakan? Kata dia, ta'allamtu al ilma, aku mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membacakan Al-Quran. Dikatakan kepada dia, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alim, tapi engkau belajar, engkau mengajarkan agar engkau disebut sebagai orang alim, dan itu telah disematkan kepada engkau. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnari, lalu diseratlah dia mukanya, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Dia belajar lalu dia mengajarkan karena kepengen disebut dia alim, dan itu telah disematkan kepada dia. Jadi kita ngeri nih. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari riya, amin. Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah terima amal baik kita, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mali. Ada orang yang diluaskan rezekinya, kemudian nanti di hari kiamat ditanya, fama amilta fiha, apa yang engkau telah perbuat? Kata dia, aku infakkan hartaku di jalanmu. Lalu Allah berkata, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun, engkau lakukan itu agar dibilang oleh orang jawad, orang yang dermawan. Dan itu telah disematkan julukan itu kepadamu, lalu diseretlah wajahnya dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. 3 orang yang ikut perang dalam peperangan, niatnya bukan cari ridhonya Allah agar disebut pahlawan pemberani. Yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, niatnya kepengen disebut alim, ingin dapat pujian orang. Yang ketiga,
Orang yang memiliki harta, dia sedekahkan hartanya, kepengen disebut oleh orang sebagai dermawan. Tiga-tiganya nanti di hari kiamat pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya berbuat baik semata-mata kita niatkan ingin cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.